sukses ini sering dicari orang, ya. Seperti tadi Anda kan ditanya, Anda ingin sukses? Anda semua jawab, iya. Tapi yang paling kuat sih yang jawab anak kecil ini. Yang lain nampaknya memang saya rasa-rasa kurang begitu pengen sukses nampaknya. Atau kalau pengen sukses, mungkin tadi jawaban itu timbul karena tidak mengerti. Sukses itu apa sih? Sukses itu makanan apa semacam kue sus atau apa? Sehingga ketika ditanya mau sukses, sudah kenyang. Karena dikiranya sukses itu kue. Jadi tadi diem. Saudara, sukses ini memang bermacam-macam. Konsep sukses yang pertama, yang paling umum, yang tadi sudah disampaikan oleh saudara moderator, itu sukses materi. Orang dianggap sukses itu kalau punya materi tertentu. Di beberapa kalangan di zaman lama dulu, kalau saya melihat di beberapa daerah di Indonesia yang sukunya masih primitif sekali, ada satu suku yang tinggal di gunung, itu menganggap dirinya sukses kalau dia mempunyai kalung terdiri dari kerang. Semakin banyak kerangnya, dia semakin sukses. Itu kekayaan juga. Karena apa? Karena kerang sulit sekali. Dia tinggal di gunung. Bisa dapat kerang, berarti orang hebat. Di tempat yang lain, suku yang lain, kalau dia mempunyai tanduk kerbau di depan rumahnya, makin banyak tanduk kerbau di depan rumahnya, berarti dia makin sukses. Nah, ini memang sukses yang secara tradisional dianggap kekayaan. Sehingga ketika masyarakat berkembang, sukses yang tadi berupa kalung berbentuk atau berisi kerang, atau sukses berupa kerbau, tanduk kerbau, ini berubah. Kalung jadinya kalung emas. Dalam banyak kesempatan yang lalu, mungkin waktu itu saudara Dodi masih kecil, masih ngalami orang yang sukses pada waktu itu kalungnya banyak, dipakai emas berlian, gelangnya juga banyak. Tapi karena rampoknya sekarang banyak, orang-orang takut. Sehingga sekarang dianggap sukses kalau kartu kreditnya banyak. Padahal saya ngomong, lah kartu kredit ini kan tukang utang kok. Orang tukang utang kok sukses? Karena begitu dompet dibuka, set, kartu kredit banyak sekali. Wah, sukses. Sukses dalam membayar utang. Tapi beberapa orang yang punya tuh kredit banyak, ini kartu kredit banyak, kan saya ngomong, kamu kok tukang utang kok bangga, menganggap itu nilai kesuksesan? Dia menjawab, Bante, ini bukan tukang utang, Bante. Kalau saya punya kartu kredit banyak, berarti saya ini dipercaya oleh banyak bank. Jadi saya ini sukses karena saya orang yang dipercaya. Kalau kartu kreditnya sedikit, berarti nggak dipercaya sama bank. Diblokir terus itu rekeningnya. Jadi saya anggapnya sukses. Itu kata beberapa orang yang punya kartu kredit. Anda nanti boleh niru jawaban itu. Nah, saudara-saudara, kemudian berkembang lagi. Seperti yang tadi disampaikan, mungkin punya handphone banyak. Beberapa orang, sekarang saya sudah sering ketemu,
punya handphone bisa lebih dari satu. Handphone ini untuk kantor, handphone yang satu untuk pekerjaan yang lain, handphone ini untuk keluarga, handphone ini untuk anak, handphone ini untuk hubungan luar negeri, dan lain, dan lain, dan lain. Sehingga begitu kering bunyi, bingung nyarinya. Bukan, 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 bukan. Sudah ketemu, mati. Nyarinya susah. Kemudian saya mengatakan, kalau di zaman primitif atau di beberapa suku di Indonesia yang masih di atas gunung tadi menggunakan kalung berisi kerang, kulit kerang, Anda yang punya handphone banyak, gunakanlah handphone Anda itu sebagai kalung. Ini moderator contohnya ini sudah. Coba, ya, contoh yang baik. Nah ini luar biasa. Itu baru satu. Nanti boleh dilengkapi. Sebelahnya handphone untuk, ya kalau kan katanya lahir di Samarinda. Nah mungkin untuk bapak ibunya yang di Samarinda. Sebelah lagi untuk pacarnya. Sebelah lagi untuk apanya lagi. Jadi begitu dikalung, set keluar banyak. Nah nanti orang dinilai sukses kalau handphonenya banyak. Saudara-saudara, memang ini membingungkan sekali. Oleh karena itu, apa yang disampaikan di dalam Dharma sekarang? Apakah sukses itu diukur dengan materi? Kalau dengan materi, handphone mau berapa puas? Kalau diukur dengan materi lagi, berapa tanduk kerbau yang bisa disimpan? Oleh karena itu, sesungguhnya Dharma kemudian melihat kesuksesan itu dari pola pikir. Karena itu sekarang cocok sekali temanya pola pikir manusia sukses. Karena beberapa orang yang misalnya punya handphone, dia masih melihat, wah di sana kok masih ada yang lebih hebat dari saya. Kemudian timbul tadi yang dikatakan oleh moderator kita, wah pokoknya dia beli yang paling baru. Masalah bisa makainya enggak tahu. Beberapa orang yang handphonenya canggih, saya tanya, ini handphonenya 3G atau 3.5G atau 2G? 2G itu ada loh. 2G itu ada. GPRS itu 2G namanya. Nah, kemudian dia menjawab, handphone saya ini 3G. Bukan 2G, bukan 3G, bukan 3.5G, tapi 3G. Apa itu 3G? Ya untuk SMS itu aja Bante. 3G kan jari, ini untuk SMS. Oh, lah ngapain pakai kamera 2? Kamera 2 ini untuk 3G punya. Ya, jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi? Dia bingung. Nah, orang-orang seperti ini kenapa? Karena dia mengejar sesuatu yang orang lain miliki, dia tidak miliki, dia anggap ini satu kekurangan. Orang seperti ini yang disebut orang yang kurang sukses. Karena dia hanya mengejar dari sudut luar. Beberapa orang di dalam masyarakat sering mengatakan, kaya dan miskin itu apa? Ketika uang di kantong masih banyak, kemudian kita menganggap masih kurang. Orang miskin katanya. Tapi kalau orang kaya, duit enggak ada, tetap tenang. Katanya itu orang kaya. Nah, di dalam masyarakat sebetulnya kan pola pikirnya seperti itu. Oleh karena itu sekarang bagaimana Dharma melihat sukses itu bagaimana? Sukses adalah kalau kita mempunyai satu pola pemikiran tertentu.